nggak di mood kok di apa menteri kita malah ingatkan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai pertemuan ini, mari kita berdoa dahulu. Dalam hati mulai. Oke, selesai. Kemarin kan kita udah bahas tentang konten ya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yaitu kemarin kan kita coba ya ambil, kita dikasih tugas terus sedikit pengetahuan juga tentang plot. Mungkin asal materi kan sebelumnya yang sudah coba itu udah biasa dengan adanya plot. Jadi plot ini buat menempatkan suatu objek pada arah tertentu. Nah, biasanya plot ini digunakan untuk penempatan menu atau sebagainya. Dan untuk kemarin simulasi ya belum selesai gitu ya. Ada satu hal yang masih perlu kita tipu kembali untuk hari ini. Bentar ya. Kita coba pastikan. Duh, maaf koneksi. hujan main di home ngelap gerakan sama ramai Nak, isu dulu ke mana? Ya. Salam. Nah, pembahasan juga mengingat kembali kalau misalkan anak SM membuat satu konten yang memang perlu beberapa kolom. Ini contoh yang sudah saya coba, di mana penempatan plot itu saya gunakan di kiri. Soalnya kemarin saya mencoba right ya, yang memang sulit untuk diatur-atur lagi. Saya coba dengan plot kiri semua. Dan untuk salah satu menu sidebar-nya yang menggunakan plot itu, yang pertama ini warna merah ini sebagai plot, ini juga plot
itu. Coba lihat. Dan ketiganya saya gunakan plot kiri. Paling untuk plot ini, nah untuk ukuran sendiri, untuk seluruh layar dari konten ini kan anggap saja dari ujung ke ujung ini 100%. Nah, untuk pembagiannya, ukuran panjangnya itu menggunakan persen kalau saya pribadi, di mana ketika menu kiri ini anggap saja 20%, dan menu kanan ini 20%, berarti sisa yang dipakai ini sekitar 60% untuk konten di tengah. Awal pembuatannya, ya kita membuat terlebih dahulu untuk konten full dari ujung ke ujung. Dari itu kita buat juga plot kiri untuk sidebar yang menu kiri. Terus kita buat juga plot untuk di tengah juga menggunakan plot kiri. Dan untuk menu yang di kanan juga menggunakan plot kiri. Nah, selanjutnya kalau udah itu, Akang dan Teteh buat juga divisi lagi di tengah untuk menyesuaikan dari konten yang ingin dimasukkan. Seperti itu. Nah, shortcut-nya seperti ini. Bentar ya, saya tampilkan. Udah kelihatan ya Kang Ite? Kalau udah kelihatan, di sini memang kita masuk ke konten, di mana tadi kan saya sudah jelaskan, saya membuat background dasar untuk menentukan dari tata letak nantinya. Ini mainnya secara keseluruhan, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Terus, udah itu saya bikin juga menu kiri, supaya ada penyesuaian di kirinya. Terus, saya juga membuat konten tengah. Tadi yang backgroundnya warna putih. Setelah itu, untuk mengatur dari posisi dari artikelnya, saya juga membuat box isian di tengah, menggunakan divisi juga. Setelah itu, kita masuk ke menu kanan. Sama juga di plot kiri, semuanya pakai plot kiri, agar lebih mudah dalam pengaturannya. Terus setelah itu, agar tidak terus merentet istilahnya ya, saya gunakan style clear board. Ini untuk mengclear supaya nggak terus membuat plot. Jadi kalau misalkan Akang Teteh membuat satu footer, nah sebelum masuk ke footer, alangkah lebih dahulu kalau misalkan mau pindah baris, gunakan dulu style dari footer itu, style dari clear board. Jadi perintah dari plot ini tidak berfungsi ketika masuk ke baris selanjutnya. Seperti itu. Mangga kalau misalkan Akang Teteh yang sebelumnya belum mencoba, kalau ingin mencoba, dipersilakan.
Anggap saja kalau misalkan itu divisi dari main, anggap saja fondasi rumah gitu ya. Terus kalau misalkan menu-menunya itu yaitu penempatannya. Anggap saja ada kamar, kamar 1, kamar 3. Nah, agar kamar tersebut dapat terisi, saya bikin juga tata letak di dalamnya. Gitu. Jadi kalau misalkan si divisi dari tata letak baku tersebut diubah, maka akan merubah dari susunan yang sudah dibuat. Jadi yang main, yang konten tengah, terus menu kiri, menu kanan tersebut yang dirubah. Kan sudah ditentukan alokasi dari masing-masingnya itu, sudah ada patokan. Anggap saja kalau misalkan dari menu kiri itu 20%, menu tengah itu 60% dan menu kanan itu 20%. Jadi total 100%. Kalau misalkan ada salah satu yang memang kelebihan space, ya berarti bakal pindah posisi entah itu ke bawah atau ke samping yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen masukin border di masing-masing sidebar itu, maka akan merubah susunan dari ketiga tersebut. Koneksi Kang teh aduh ya nah. Jadi kalau buat plot ini sangat berguna kalau misalkan akan ngeteteh, malah yang di biru bukan yang putih. Eta Kang cobian lah coba. Mungkin CSS-nya saya
coba tampilkan kalau misalkan HTML-nya udah beres. Mungkin dari yang lain ada pengalamannya tentang penggunaan Float, maka kalau misalkan ingin sharing-sharing kita bersama di sini. Tapi selain dari Float, bisa juga pakai apa ya, Flexbox, itu juga bisa dipakai gitu. Kalau misalkan mereka ingin membuat satu konten full, berarti Float ini nggak dipakai. Gitu. Paling tinggal membuat fondasinya, terus tinggal masukin ke penempatannya di tengah. Seperti itu. Nah, itu kalau luar kieu koneksi dia itu sami. Kita beres ya. Yang ini. Yang Tunggu. Kela. Oh, bantuan copy paste soalnya ya. ya tuh bari ingat-ingat wae mah. Masalahnya virtual kan keyboardnya. Oh, iya ya. Sabar. Udah bisa dipakai belum? Berisik kan tuh. Cepat. Div isi tadi teh naon sih paragraf baru. Oh, H. Ya memang posisinya ini kalau misalkan apa ya, kayak layar tuh tumpuk-tumpukan gitu. Iya, divnya banyak. Div Ya, dalam. lumayan. Memang ini kan buat kotak-kotak. Layarnya hilang kan? Layarnya Bilang sama kucing. tinggal kan? Nah, iya. Oh, judul. SMP. Enggak biar ingat apa. Di sini setelah dari main, nah ini kan penutup main. Nah baru kasih clearbot supaya enggak terus istilahnya apa ya, rentet ke yang lainnya, jadi langsung ke baris baru gitu. Jadi fungsi dari flow tersebut telah selesai. Kang, setelah artikel divnya mau lihat dong div ID menu makanan itu ke bawah kodenya. Oh, ke bawah. Paling langsung ke putar aja itu. Ini yang warna abu-abu kan dikasih komentar. Di komentar tersebut selain dari keterangan, jadi kalau misalkan ada shortcode yang tidak akan ditampilkan, maka pakai komentar agar fungsi dari tag tersebut tidak aktif.
Beres ya? Ada yang masih? Saya contohkan kalau misalkan pakai BR ini jadi kelihatan mana posisi header, mana posisi offset, dan mana posisi footer. Tuh, kalau misalkan footer posisinya sama kayak kalau misalkan di satu lokasi saja. Tapi kalau misalkan kalian pengen tambah lagi katanya tempat sekar dan sebagainya, itu bisa juga pakai kayak konten juga kayak gitu. Oke, aku udah sampai footer. Oke. Yang lainnya masih ada? Kalau udah beres, kita lanjut ke stylenya. Nah, ini style yang digunakan. Ini kan header tadi yang atas. Terus masuk ke fondasinya, ke main. Nah, ini sebagai contoh aja, di main dikasih border supaya kelihatan bahwa halaman tersebut, bagian tersebut adalah bagian dari konten. Kalau yang lainnya nggak usah pakai border. Kalau misalkan pakai border, maka yang 100% yang digunakan tersebut bakal terpengaruh. Anggap saja yang menukir tersebut dikasih 20%, kasih border juga bakal lebih. 20, berapa persen gitu. Diusahakan jangan pakai border. Karena itu hanya tata letak saja. Kang, kalau di CSS kan bisa di komen ya? Bisa komen di CSS. Oh, pakai bintang slash. Oke, oke. Kontrol, kalau pakai Sublime, kontrol slash. Oke, oke. Nah, kalau posisinya kan dia kalau komentar di CSS itu kan slash bintang. Jika di visual pun yang pakai bintang slash. Nah, ya. Di luar terdengar gemerisik air, Kade pepoyan anu di semuran angkatan. Kalau eta header di header nasi weh. Oh, di dia ngeriung banget. Mana nih ini mobil? Ini obatnya. Enggak, sama dengan
Benarnya Kang Ridwan. Hawa-hawa untuk rehat kembali jam sakit ini lamun hujan. Sare deui Kang. Ari posina kieu mah siga ngadangukeun pengawasan teh ning. Nah, udah meja kultum. Kultum. Naik kemana ini bocah? Di. Diam. Bagi mainnya aja. Diam. Jadi. Diam lagi. Bangit seberapa genep ratus. Setelahnya saya gelar. Tes. Kak Adit kopaskeun CSS ngaleukeun. Halo. Teh can beres teh kedap. Oke. Halo. Ngala leugit itu jaringan. Si Akangna nuju ka cai bieu teh. Cai heula si Akangna. Oh, tenang. Oh, Bisi lup-lup gara-gara jaringan si Kang Yugo, Kang Abi tadi aduh. Si ini homo teh kudu dicarekan. Aduh, Sok teh. carekan. Apa gitu batu ngagawean gitu teh. Dia mah hujan. Sami Oh udah. nah di dia mah teu Daerah nah, mana Kang? daerah Labuan Batu, Lingkar Selatan. hujan. Hujan badag gitu Kang Yugo. Giliran sigana Di hujan. rumah hujanna tarik euy. Heeh. Hujan Kang rumah udah daerah mana Kak? Sa, lepas gemberung. Dago rata berarti hujan deh. Kang eta nu menu kanan tos sakitu atau aya handapna deui Kang? Bordernya salah komen terjadi juga nata. Nah, ini sebagai contoh unggul, lamun ke border ditambahkan, bakal ada pergeseran ini penempatan. Kala abi nepi menu Blub Kang. Kang blub. Kulan, Blub. klub kumaha. Ah, tadi mah blub. hujan masih gana bobo jadi nonguk. Heeh, Dirajak. Karopi heula atuh, gorengan. Sok ngebul heula. Goreng ulen kan di kulkas.
Wae udah batur mah tinggal nembokeun. Hayo abi mah boga uleh. Oke, sigana kudu request-nya ka PT Inti sadiakeun kitu kopinanya. Nya gitu kuduna aya aku aqua atau ima aqua teh. Mijon. Nah, Wah, wah. kan Android mah aya. Kan euy amun teu aya mah teh mending jualan we teh di dieu teh. Lumayan kan kopi hiji. Jualan kopi. Ah, Heeh. hujan tah. Kang Septian dari Android sama kumaha Di dia nasib hujan ya. Karek. Lulus. Teh bade Baru CS hujan di teh. sini. Alhamdulillah lulus teh. Henteu aya kopi-kopi henteu. Kumaha? Daerah Buah Batu baru hujan. Kap ujung bareng hujan, baik Oh. hujan, dago hujan. Mana deui Buah Batu. Sama saya rek cuci motor terjadi hujan cium. Daerah mana Kang eta? Kudu jadi ya Biru. di inti sana ngobren menuna. Iya, datang ke PT Inti teh ngomongin Saya waktu lihatna ngopi-ngopi heula kan aya tempat ujung ieu. Ujung nyantai di Pengker. Bisa Di aya mana di PT Inti? meja kopi. Di balkon. Ante aya kopi-kopi nama. Cai panas mah aya dispenser. Eta karena naon ya? Di bawah isi aya keneh kan Oh. Ieu mah sakieu we. Kang anu konten tengah vlogna diganti ku reggae sigana teu ngaruhnya Kang. Bakal aya pemindahan, Kang. Cobian we Kang cobian. Dieu mah henteu sih. Henteu. Ari saya mah jadi supaya katata sadayana. Jadi sesuaikeun we. Saya flip sadayana. Jadi kanggo mungkin aya menu kanan kirina, ieu mah logikana nya. Ieu mun sakirana aya penempatan menu, nangke bisa di dalam menu yang sudah disediakan oleh kita. Kalau misalkan kita menggunakan plot left, ya tinggal bikin deui di dalamna keyboarder we. Mana yang lebih jelas, kasih background color kayak gitu. Ya kalau misalkan Akang Teteh punya metode tersendiri, mangga ya sama. Ya bisalah sharing-sharing di sini gitu. Kalau udah ketiga komponen tersebut sudah dibuat, kalau pengen nambah buat isi, bisa juga di salah satunya, tinggal disesuaikan aja. Terus kalau misalkan pengen semuanya, jangan gua bahasa mampus. Pengen semua warnanya sama, tinggal ganti aja background color-nya. Gitu. Jadi nggak kelihatan. Terus yang timbulnya di divisi atau lain sebagainya yang terdapat di menu yang ada.
gitu. Contohnya seperti ini kan konten tengah itu posisinya isi itu posisinya di konten tengah. Jadi nggak bakalan semeraut gitu. Udah beres Kang, Teh? Kalau misalkan udah paham dari posisi plot ini, kan kalau misalkan pakai library itu udah enak gitu kan, kebayang di mana untuk salah satunya gitu. Ini untuk pertama dari main, terus masuk ke 3 komponen tersebut. Nah itu tuh sebenarnya sebagai ruangan-ruangan, tinggal di dalam ruangan itu dikasih tata letak buat menu yang disediakan ataupun artikel bisa ditambahkan di dalamnya. Paling seperti itu. Jadi ketiga komponen tersebut jangan sampai dirubah. Kalau mau dirubah tata letaknya apa sih ketiga komponen tersebut bisa aja digantinya dari width-nya. Jadi yang contoh menu kiri 20% diganti 40%, terus menu kanan 40%. Paling kalau tengahnya jadi sisa itu kan di 10%, 20%. Jadi atur-atur aja sampai 100%. Lebih dari itu pasti biasa suka scroll ke kanan gitu. Tinggal diisinya nanti masukkan. Ya kalau mau masukin paragraf enggak. Ataupun informasi-informasi lainnya. Ini kan buat tata letak biasanya buat apa ya, kayak portal berita biasanya pakai kayak gini. Ataupun portal ya aplikasi bisa pakai kayak gini. Kalau misalkan buat web profil biasanya sih cuma satu satu ini aja, satu layout juga, satu layout aja gitu. Maksudnya nggak ada posisi buat ketiga komponennya gitu, cuman ada di dasarnya doang. Sama hanya kayak pembuatan header, footer kayak gitu. Paling seperti itu. Kalau Kang Tete pengen mengembangkan mangga itu mah. Beres kan? Kalau buat CSS-nya bisa juga apa ya? Bentar. Kalau mau filenya bisa berbagi ya. Memang hanya pembahasan aja, review kembali dari yang materi kembali sudah disampaikan. Memang sedikit rumit juga untuk tata letak.
Punten Kang Huda. Itu di bawah. Kalau di footernya sebenarnya isinya itu sama kayak ini ntar pembahasannya. Nah, kalau di sini buat di footer awalnya saya mencoba seperti halnya di header gitu. Paling tinggal isi aja sesuai kebutuhan kayak informasi-informasi seputar apa namanya tuh, informasi seputar alamat atau lain sebagainya bisa dimasukkan. Kalau di footer kan bagian bawah biasanya, ataupun informasi tentang pembuat developernya bisa kayak gitu. Paling kalau setelah tadi dibahas tentang plot, sedikit ini juga informasi tentang flex. Kita coba tampilkan. Nah, flex ini berguna kalau misalkan Kang Teteh membuat suatu konten yang posisinya itu sama gitu. Ntar ya coba kita tampilkan. Nah, ini posisi dari footer. Jadi si flex tersebut berfungsi membuat suatu penempatan yang sama asal letaknya gitu. Kan ada 5 biji tuh dengan posisi yang sama tuh 2, 3, 4, 5. Nah, hal ini bisa dipakai buat ya seperti halnya galeri atau lain sebagainya bisa menggunakan ini. Ataupun membuat suatu informasi tentang satu produk bisa pakai ini. Itu yang jelas ketika ada suatu item yang ingin dimasukkan sama bisa menggunakan fasilitas dari flex. Itu. Caranya seperti apa? Ini contohnya seperti ini, cara pembuatannya. Nah, nantinya ketika menggunakan flex, ini basicnya itu menggunakan 2 komponen dasar. Pertama, kita memanggil divisi dari ID. ID-nya itu dari flex container sebagai fondasinya. Kedua itu flex container divisi. Di pertama itu memanggil dari ininya doang, dasarnya. Terus kedua tuh ditambahkan dengan custom CSS untuk divisinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau misalkan ntar di dalamnya pengen ada informasi, di divisinya dimasukkan apa gitu. Jadi
setelah dari kontainer masuk ke, maksudnya pertama dari flex kontainer masuk ke flex kontainer divisi. Nah, setelah itu, ini kan posisinya di CSS. Kalau di HTML-nya berarti tadi itu ada divisi ID-nya, terus ada juga divisi-divisinya di dalamnya. Di dalam divisi itu dimasukkan informasi, bisa kayak gitu, untuk menambahkan dari informasi di dalam box tersebut. Seperti itu. Untuk pembahasan CSS ini banyak, dan memang ini kan CSS-nya murni, tanpa bantuan dari pihak ketiga, jadi murni kita sendiri yang mengcustom dari awal CSS itu. Beda kalau misalkan kita sudah berkecimpung menggunakan library-library. Jadi kalau misalkan library-library tinggal panggil aja apa nama dari style yang mau kita gunakan gitu. Seperti itu. Kan kalau misalkan buat proyek kan gimana Kang? Sebenarnya kalau cara cepat bisa menggunakan library, tapi kan library itu kadang suka baku. Ada sesuatu hal yang ingin kita pakai. Nah, itu bisa juga di custom sedikit menggunakan CSS murni. Itu seperti itu. Ini fungsi dari flex. Mangga kalau misalkan Akang Tete punya pengalaman tentang penggunaan flex, silakan kalau misalkan ingin sharing-sharing bersama di sini. Jadi tadi saya menggunakan 3 box, 1-5. Kalau Akang Tete pengen menambahkan, silakan ataupun mengurangi.
Beres, beres. Halo, Syamar. Ini doang di atasnya mah. Itu tadi yang puter yang uli. Dia apa? Dong, kamu Bulan puter diputar-putar. turun setik set wow. Mohon. Anu abi mah jungjat Kang hasilna. Wah, Menu karena dihandap oh gitu. nya Tabian border di setiap side mah dimatikan heula. border ya. Kang Huda putar. Boleh lihat yang bagian atasnya Kang, yang HTML. Oh, Senori beres, Senori. Ada yang masih? Ferry keluar. Paling ingetin juga sambil kita belajar code, ya belajar juga ngetik 10 jari, sambil-sambil aja itu mah. Soalnya berpengaruh juga terhadap Kuring mah aja. sambil weh. Ini juga dinamos. Oh, heueunya Senori mah. Hebat kan? Aduh, keyboardku ya Allah ya Robi. Puter BFX margin 0 udah auto. Oh, auto juga. Diam. Cip teh eta HP-na jadikan keyboard tidak teh.
Banyak itu kan HP kan dipakai sekolah keulangan itu IPS. Kalau Ngoyo teh keyboard eksternal. ada tilu tah modar kabeh. Alah, Kamari tahlilan. ada apa ya? Nah, di sini lembab, jadi kalau nyimpen teh ini daratan. Oke, Ctrl X. Mari kita lihat hasilnya. Apa ya? Oh ya, kadang di Google Chrome itu ya, kadang waktu di refresh kali itu, kadang nggak muncul. Kalau misalkan susah, misalkan di lainnya sama, udah ngetik sama, udah hasilnya sama, coba di Ctrl Shift R, dipaksa trending. Apakah yang dipaksanya browser teh? Tidak mau lembut-lembut. Tidak bisa dengan kelembutan harus dipaksa. Itu. Nah, kalau saya kan browsernya pakai Google Chrome Developer. Jadi biasanya kalau buat pemrograman biasanya pakai yang developernya. Kalau Mozilla juga Mozilla Developer biasanya suka ada fitur tambahan. Pikiran saya bangun besar gitu aja belum. Gitu. Oh, sekali. Oke, sambil nunggu, gimana kemarin tugasnya yang udah bikin konten? Bisalah, sebagian orang bisa kasih sharing-sharing kalau misalkan punya metode atau trik yang bagus gitu. Mangga itu mah. Kemalu kalau dipanggil Mas, Thank you. Lupa ngecas ini semalam. Udah bisa beneran cobain gerakan. Tadi error pakai ngetik teh. Udah bisa semua. Keyboardnya ini. Betul listrik. Keyboard butut. paling ingetin juga buat apa namanya Cabut kapan? buat batas objek itu kalau margin itu keluar objek, kalau misalkan padding itu ke dalam objek, seperti itu. Oke. Gua mau nyala keyboard ini. Masih belum penuh baterainya.
Kasih dulu Pireno ke WA coba. Salah. Iya. Salah. Ini ke WA. Nah, dikonekin. Jadi dikonekin lah. Biasanya kan langsung konek sendiri. Dikonekin Bluetooth. Yes, baik. Kucing, diem lo. Tinuri suka gudeg ya? Hah? Suka gudeg ya? Saya juga sampai gudeg-gudeg. Awas itu dong ngidam hayangan gudeg. Sampai gudeg-gudeg. Saya melihatnya. Godeg-godeg, ya Allah. Nah, bobo. Sok bobo nih pangku. Hujan bobo. Sedap banget. Udah beres? Nah, Ada yang mati? Oke, kalau udah beres, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, penjelasan selanjutnya kita ngebahas tentang web responsive gitu ya. Ini web responsive ini dibuat untuk bagus keseluruhan dari platform yang kita gunakan. Nah, platform ini diantaranya seperti halnya perangkat ya, perangkat yang kita gunakan. Diantaranya kalau misalkan laptop, pindah ke ukuran tablet, pindah ke ukuran mobile, maka di situ akan terjadi perubahan tata letak gitu ya. Perubahan struktur dari tiga divisi tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya, kita coba implementasikan. Buat lagi. Buat dulu file. Saya menggunakan file pertemuan 5.html. Terus ini dulu aja lah, biar gampang. Udah itu, kita tambahkan. Nah, kita tambahkan maaf. Salah nambah. Nah, media ini buat penentuan dari perubahan ukuran. Sorry. Kang udah ya terek disambung jauh tadi atau beda dulu? Beda deh, sekarang kita bahas tentang responsif. Oh, oke. Media sih. Ini kalau misalkan internal ya.
Coba Kang Teteh, coba seperti ini, maka setelah Kang Teteh coba nanti hasilnya akan ada perubahan, dimana ketika posisinya landscape, ketika portrait bakal ada perubahan gitu dalam warna yang akan dihasilkan. Ini kalau misalkan responsifnya dari bentuk layar yang kita gunakan.
Kang, itu media Lah, only, CSS-nya dimasukin sekalian di HTML. ya kalau ini nyobain satu ini aja, satu file. Mau di luar bisa kita bikin CSS baru. Ininya namanya. Oh, siap. Ntar kalau mau dikasih eksternal, yang ini pindahin ke eksternal. Seperti itu. Sore, bisa turun. Ada teksnya di pinggir. Apa sih kamu? Kan bareng-bareng.
Gimana hasilnya? Kang, coba lihat nu akang, Kang, hasilnya. Iya, anggernya. Bentar ya. Harusnya berubah ini ya. Bentar ya. Setelah orang cobaan. Nah, ini hasilnya. Nah, Kang Tete kalau misalkan pengen cara menentukan bagaimana platform yang digunakan, cek klik kanan, inspeksi, terus pilih yang ini, Google Device Toolbar. Ini salah satu fasilitas dari Google Chrome untuk menampilkan dari multiplatform. Nah, ini. Nah, coba tadi posisi dari add media, terus pindahkan ke posisi body yang di atas stylenya. Maka akan berubah seperti tadi. Tadi salah penyimpanan CSS nanya, Kang. Nah, eta. Jadi kalau misalkan yang tadi posisinya, si add media ini di bawah. Jadi untuk pemanggilan pertama itu memang untuk ukuran awalnya aja, di body awal. Jadi kalau misalkan pengen diresponsifkan, maka si add media itu di bawahnya untuk contoh seperti ini. Nah, ini kan contohnya tuh untuk responsif dari layar yang kita gunakan, landscape. Seperti itu. Caranya kita tampilkan deh. Caranya. Nah, ini
Memang untuk Kang, layar apa? ini adalah style CSS ketika layar berubah menjadi portrait atau portrait. Nah, eta apa lagi? Kayaknya Nah, sip. sip. Malum letah nage letah Sunda. Komennya beda, Kang. Loba Komennya kuing bedanya. cau. Enggak terlalu ini sih ngaruh kalau buat komentar. Coba pakai yang biasa, nggak apa-apa. Eta meureun peda aya CSS nya. Nah, eta Jadi mung di komen. Pakai nu CSS mau diralih. bintang eta nggak mau gitu kan? Slash. Udah, Anu, komentar dikomentari ya mah. oh bener komentar dalam komentar. Emang Komentar bukan anu dikomentari. bintang, Kang. Hasil. Emangnya bukan anu bintang ya, Apanya? si komennya. Nah, ini kan posisinya di style di CSS-nya. Kan ini Heeh. posisinya internal. Jadi kalau misalkan komentar itu langsung mendetek dari posisi yang kita gunakan. Nyala mau di dia mah. Nah, email, CSS. Karena di dalam style. Nah, tapi iya nu di luhur. Ya. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan hal tersebut berbeda, yang jelas nggak berpengaruh terhadap shortcode yang kita gunakan. Paling seperti itu untuk responsif. Ini kan masih dasar ya responsifnya. Ada juga yang menggunakan perubahan pixel. Bentar ya, coba kita tambahkan. Nah, coba kita kasih komentar dulu ini. Khawatir nubruk. Coba tampilkan di layar sama PT.
Woi, halo, Halo, halo. di rumah? Paling segitu ya dari pembahasan sekarang. Untuk lebih jelasnya, ntar di PTNT kita perdalam lagi ya. Berhubung waktu kita sekarang ini hari Jumat, Kang ai tugas ada kemana hari kemarin, tugas kemana? semua itu kalau digabung rumahan jadi satu Ntar kita bahas kembali semuanya. Paling sementara eta tugas-tugas nu saacana sok lengkapi heula ya, biasalah eta mah dokumentasi ke pihak penyelenggara. Oke, terima kasih atas perhatiannya, Kena Teteh. Semoga apa yang sudah kita pelajari sampai hari ini semoga bermanfaat. Dan saya apresiasi kalau misalkan Kang Teteh lebih bisa dari pengetahuan yang sudah saya sampaikan kepada Kang Teteh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Anu can Dandi geura maranding teh ya. Oke, siap. Muka lu tuh. Saya ya we ya. mah. Ya we nya. Bacaan ya. Ngagol pula. Ambur. Farudin, Deraima Bang Farudin. Ulan, kumaha? Deraima Kang. Ah, Jumatan. di bumi. Digadekan heula mukana ya. Kenuri bari ngasuh sih katanya. Siap. Oh, hiji hungkul euy. Nangan hiji, udah tilu. Tuh nya, tiluna saya. Garap di rumah euy. Oke, Siap. payung kan sadayana. Mangga, Ayo. mangga mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.